Selamat datang di segmen analisa. Kita update di video kali ini adalah terkait dengan tenggelamnya Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Ini sudah genap 1 bulan Dante meninggal dunia dan update terbarunya adalah aku lihat di sini ada keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi yang mengatakan bahwa sudah ada total 20 saksi yang diperiksa, baik itu adalah saksi ahli ataupun juga saksi peristiwa atau saksi penunjang lainnya. Dan direncanakan akan segera dilakukan rekonstruksi di TKP. Rekonstruksi itu adalah untuk menguatkan dalam persidangan nanti yang harus dihadiri oleh tersangka Yuda Arfandi, harus melakukan semua adegannya. Apakah saksi putrinya Yuda akan juga dihadirkan di situ? Kayaknya enggak ya. Mungkin akan ada peran pengganti karena usianya masih di bawah umur. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik adalah keterangan bahwa akan ada pemeriksaan lebih detail kepada ahli gestur. Kenapa ahli gestur? Untuk apa, untuk siapa, dan kenapa begitu? Gestur itu kan bahasa tubuh ya teman-teman. Kalau untuk apa ya ingin mencari tahu kebohongan atau kecurigaan yang hal-hal yang mencurigakan. Siapa? Ya, apakah ini berhubungan dengan Tamara, ibunda dari Dante, ataupun juga neneknya Dante sendiri atau ibundanya Tamara, terus juga Angger Dimas, bapaknya Dante, juga diperiksa dengan ahli gestur ini, karena mungkin ada salah satu hal yang ditemukan oleh penyidik adalah kecurigaan keterlibatan mungkin Tamara di sini. Tamara mungkin bukanlah sebagai seorang yang eksekutornya, yang melakukannya. Mungkin saja Tamara itu bisa masuk kategori orang yang menutupi atau bahkan melindungi atau bahkan dia bagian dari dalang. Karena pasal yang dikenakan untuk tersangka Yuda ini berlapis. Salah satunya adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Untuk berencana itu kan ada, nggak mungkin cuman eksekutor doang. Pasti ada dalangnya, ada orang yang membantu, orang yang mengetahui dan juga yang menutupi. Waktu aku lihat status Instagramnya Angger Dimas dengan kodenya atau emote iconnya adalah bertanya, berpikir kenapa penyidik membutuhkan ahli gestur. Apakah ini dugaanku sangat kuat sih, ini gesturnya akan difokuskan untuk memeriksa Tamara lebih dalam sih. Karena jangankan ahli gestur, masyarakat aja menilai mulai dari hal-hal yang subjektif ya. Misalnya bagaimana ekspresi kesedihannya seorang Tamara. Kenapa dia reaksi pertama 48 jam setelah kejadian itu menurut aku adalah reaksi-reaksi yang fundamental, reaksi-reaksi yang bisa kita relay banyak. 48 jam setelah kejadian, Tamara tidak mau ketemu sama tersangka Yuda yang merupakan kekasihnya, yang merupakan juga pergi bersama putranya yang membuat dia meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tamara beserta keluarga besarnya menurut keterangan penyidik dikatakan bahwa pada saat Dante mau dimakamkan, mereka semua sudah sepakat mengikhlaskan kepergian Dante dengan cara menolak untuk melakukan otopsi. Ada tanda tangan di sana. Bagi aku sangatlah janggal. Aku lihat banyak kasus karena kan aku membahas kasus pembunuhan seperti ini kan banyak sekali ya, di mana-mana banyak kasus. Biasanya orang yang begitu sangat marah sekali mendapatkan berita orang yang disayangi meninggal dunia dengan cara tidak wajar, biasanya itu akan ada marah-marahnya, meledak-ledaknya. Oke, anggap aja untuk ekspresi ini adalah subjektif, setiap orang punya reaksi yang berbeda, tetapi pada umumnya mereka itu pada saat mendapati orang yang disayangi itu meninggal dunia, mereka langsung menemui orang yang menyebabkan dia meninggal. Jelas dengan kondisi bahwa dia ini sedang berenang bersama tersangka Yuda, ya udah jelas lah dia adalah orang yang menyebabkan dia meninggal dunia begitu. Tapi kenapa Tamara nggak mau nemuin? Bahkan ada beberapa hari wawancara setelah kejadian tersebut, Tamara masih menyebutkan kata-kata beliau. Ada salah satu statement yang bilang begini bahwa oke, kami sudah ada pertama bahasanya gini. Waktu ditanya sama wartawan, Tamara memang Dante itu pergi berenang dengan siapa sih? Kita kan penasaran awal-awal pengen tahu siapa sih yang pergi sama Tamara itu. Tamara cuma bilang awalnya, saya tuh meminta sama orang yang sangat saya percayai sekali. Orang kepercayaan saya untuk pergi bersama Dante berenang.
Bahkan saya lebih percaya dia dibandingkan dengan suster saya sendiri. Terus dengan keluarga beliau, kata-kata seperti itu. Kita penasaran, orang yang dipercaya ini siapa ya? Apakah ibunya atau neneknya atau siapanya? Yang kita mikir bahwa oh pasti udah nggak ada lah, nggak ada hal yang aneh-aneh gitu. Karena mereka, Tamara statement dari awal tuh mengindikasikan bahwa udahlah jangan curiga sama orang yang ngebawa Dante ini. Dante itu memang bener-bener kayak kecelakaan aja. Dia memang mungkin kita asumsinya awalnya kan memang kasus ini nggak terlalu viral ya awalnya. Karena kita pikir ya mungkin seperti pada umumnya kecelakaan, keteledoran gitu. Mungkin Dante-nya lagi berenang, yang mengawasi itu sedang lihat HP, jadi nggak fokus. Kita mikirnya awalnya seperti itu. Tetapi semua ini berubah pada saat CCTV yang dibocorkan ke media massa hanya sebagian saja, di mana ada adegan Dante itu dibenamkan sebanyak 12 kali dengan menit yang terakhir ke-12 adalah selama 54 detik. Dan selama 12 kali dibenamkan, tersangka Yuda ini membenamkannya dengan waktu yang berbeda-beda. Kalau lagi ada orang lewat, misalnya lifeguard-nya lewat, penjaga kolam renangnya lewat, itu cuma 2 detik, 3 detik. Tapi kalau nggak ada orang yang berada di sekitarnya, Dante itu ada yang 30 detik, ada yang 40 detik, dan terakhir adalah yang berapa? 53 atau 54 detik. Itu kan jelas gestur bahasa tubuh ini menurut aku akan dipakai untuk memeriksa pertama adalah dari tersangka Yuda Arfandi dengan melihat CCTV-nya. Kan CCTV kita kan cuma nontonnya sedikit doang ya, yang sudah aku upload di Instagramku, Anjasa Sumara, kalian bisa tonton di sana. Itu kan hanya nggak nyampe 1 menit ya. Ahli gestur ini akan melihat apakah dengan 12 kali dibenamkan ini adalah indikasi dia sedang melatih berenang atau bukan. Itu yang pertama gestur, kan ada selingak-selinguknya. Terus juga nggak cuma ahli gestur, kan ada juga dari ahli yang berenang ya, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, jelaslah aku juga bisa berenang gitu, aku pun juga pernah belajar berenang. Tidak ada tuh selama aku dulu les berenang, ada bagian kita terbenam gitu ya, selama 53 detik, apalagi itu usia masih 6 tahun kan gak masuk akal. Dari ahli gestur, aku yakin harusnya akan memberatkan tersangka Yuda Arfandi. Ini bukan tipikal orang yang sedang mengajari anak berenang. Itu yang pertama, itu keterangan ahli. Yang kedua adalah keterangan ahli yang olahraga berenang. Aku yakin juga yang sudah ada sertifikasinya pasti juga akan setuju mengatakan ini bukan belajar berenang, ini bukan belajar diving atau menyelam. Nah, 2 alat bukti ini menurut aku sudah bisa menjadikan isu bahwa ini bukanlah sekedar kelalaian, adalah sudah spontanitas minimal atau maksimal adalah yang berencana, itu sudah bisa terpenuhi. Alasannya dalam dunia hukum kan harus ada 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan satu hal itu sebagai fakta. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang aku sebutkan tadi. Dengan hal ini, hakim nanti bisa memvonis tersangka Yuda itu bisa mendapatkan hukuman yang maksimal. Karena kan sebenarnya ini lagi di prosesnya, kalau dari bapaknya Dante ya, Angger Dimas kan berkali-kali mengatakan di Instagramnya, kita fokus untuk pasal 340 yang berencana, dengan isu-isu yang mulai disebarkan dari pihak Tamara, ibunda dari Dante. Misalnya adalah isu KDRT yang dilakukan dugaannya oleh Angger Dimas di tahun 2021 setelah perceraian mereka. Terus juga itu mereka, kalau aku hitung-hitung timeline-nya, apakah mereka sudah berhubungan antara tersangka Yuda dan juga ibunda dari Dante, Tamara. Ini kan jadi kayak bercomplicated, tetapi menurut aku ya tidak masalah kalau hal-hal tersebut harus dibahas, karena mungkin akan menjadi petunjuk ke motif, itu juga bisa nanti teman-teman. Tetapi kan kita nggak bisa menutup mata, ada salah satu indikasi kenapa Tamara melaporkan ini di bulan akhir tahun 2023 tentang isu dengan dugaan KDRT ini kan sebelum kejadiannya, dan kemudian dia menyampaikan juga ke masyarakat, ke media, karena mungkin mau memberikan pesan ke Angger Dimas bahwa jangan terlalu banyak bersuara gitu. Dan Angger Dimas aku lihat kayaknya dia curiga banget sih sama Tamara. Curiganya tuh curiga yang lebih ke interpretasi ya. Karena kalau dilihat dari kata-katanya, Angger Dimas terlihat di beberapa kali statementnya di media massa bilang bahwa tolong dong be kind gitu buat Tamara, karena bagaimanapun juga
Tamara itu adalah ibunya dari Dante. Pasti dia juga sangat sedih. Pedulikan juga, pikirkan kesehatan mentalnya juga. Itu adalah statement yang dikatakan oleh Angger Dimas. Tapi di sisi lain, dengan bahasa ya kode-kode di Instagramnya Angger Dimas bahwa dia yakin kawal ke pasal 340 yang merupakan berencana, ya unik bagi aku pribadi karena ada potensi sangat kuat kalau Angger Dimas pengen ini tetap atau yakin ini pasal 340, artinya kan ada peranan-peranan di sini. Tersangkanya kan nggak mungkin cuma satu orang gitu. Kalau tersangka Yuda sudah jelas dari CCTV ya dia adalah eksekutornya di hari kejadian. Tapi apakah Yuda itu adalah eksekutor sekaligus dalangnya? Apakah yakin seperti itu? Apakah ada orang lain lagi? Kan kalian juga sudah ngelihat ya, aku sudah ngebahas berita mengenai ibu muda juga asal Aceh yang anaknya dibegitukan sampai meninggal dunia juga, dan ibunya itu malah melindungi kekasihnya. Anaknya langsung dimakamkan, mantan suaminya dikasih tahu bahwa putranya meninggal itu karena demam dan kejang. Tapi suaminya nggak percaya, akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Ternyata yang menyebabkan meninggal dunia putranya di Aceh tersebut adalah kekasih sang ibunda. Ini kan ada potensi dugaan adalah mengarah ke sana juga dalam hal cerita yang berbeda, tetapi ada vibes-nya, aroma-aroma mau ke sana juga. Karena memang banyak sih teman-teman, aku tuh juga menyaksikan ada banyak emak-emak atau ibu-ibu muda yang mereka tuh single parent, tetapi kalau harus memilih antara pacar dan juga putra atau putrinya, di mulut pasti akan mengatakan, wah putra-putri saya itu adalah segalanya. Saya bekerja banting tulang untuk putra-putri saya. Di mulut ngomongnya seperti itu. Tetapi in the reality, pada kenyataannya, mereka lebih banyak aksinya memprioritaskan adalah kekasihnya dengan banyak hal. Pada saat kekasihnya melakukan hal-hal yang kasar kepada putra-putrinya, ya udahlah ditutup mata seperti itu. Dan itu bukan sekali dua kali, ada banyak kasus seperti ini, putra-putri dari seorang ibu single parent disakiti oleh kekasih ibundanya, itu ada banyak teman-teman. Jadi ada potensi sangat kuat bahwa Tamara ini bisa aja menjadi tersangka berikutnya. Karena kalau memang pasal 340 agak nggak masuk akal kalau dalang dan juga eksekutornya hanya satu orang. Ada orang lain di balik ini semua kalau memang pasal adalah 340. Kita akan terus update kasus ini, dan ini sudah 1 bulan. Mudah-mudahan kita mau lihat di rekonstruksi nanti sudah lengkap, dan kita pengen tahu sebenarnya apa motif sebenarnya Yuda Arfandi melakukan hal seperti itu kepada seorang Dante yang masih 6 tahun, yang masih lucu-lucunya. Itu kan gak masuk akal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.